Duknya anak berapa, Bu? Oke, Bu. Kalau saya boleh tahu ada kendala apa yang dirasakan oleh Ibu? Ini dokter, saya itu keputihannya ke apa ya, biasanya itu sesudah atau sebelum haid ya dokter. Tapi ini setelah haid berapa minggu, berapa hari masih aja keputihan. Biasanya Ibu waktu sedang melakukan hubungan suami istri itu siap melakukannya apakah keluar darah, Bu? Iya dokter. Iya. Dan sebelumnya apakah Ibu pernah ada melakukan hubungan intim, Bu? Ada dokter. Baiklah, berdasarkan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu infeksi visual dan asam asetat Ibu. Nanti saya akan menyuruh Ibu berbaring sambil mengangkang, dan nanti saya akan memasukkan yang namanya coda BR atau spekulum Ibu untuk memeriksa keadaan serviksnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, sembari tadi dokter meminta pasien untuk mengosongkan kandung kencing dan membilas daerah genitalianya. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah alat dan instrumennya sudah tersedia. Jadi di sini itu ada spekulum atau cocor bebek, kemudian ada lidi kapas, kemudian ada DTT, kemudian ada asam asetat, kemudian ada kain yang akan menutup bagian yang akan diperiksa dari pasien, kemudian ada jeli, kasa, dan ada pinset. Kemudian setelah tadi kita mengecek alat dan bahan dan menyuruh Ibu untuk memasangkan kantong kemih, kita meminta Ibu untuk menanggalkan pakaiannya dari punggung hingga lutut dan menggunakan kain yang telah disediakan. Kemudian kita mempersilahkan Ibu untuk berbaring dalam posisi hipotomi. Baiklah Ibu, silakan berbaring di atas tempat tidur dalam keadaan posisi lutut ditekuk dan dibuka lebar atau yang biasanya kami bilang adalah hipotomi. Kemudian kita menutup area pinggang Ibu hingga lutut dengan kain. Kemudian kita mencuci tangan dengan air dan sabun, lalu kita keringkan dan kemudian kita memakai sarung tangan. Kemudian kita akan melakukan prosedur pemeriksaan. Yang pertama adalah kita membersihkan genitalia eksterna dengan air DTT. Kemudian kita melakukan inspeksi dan palpasi genitalia eksterna. Kita inspeksi dulu daerah vulvanya, kita lihat apakah ada lesi-lesi yang abnormal seperti lesi kondiloma. Kemudian kita palpasi daerah vulvanya, apakah ada nyeri, luka, ataukah ada benjolan. Dan kita juga melakukan pemeriksaan daerah kelenjar Bartholin di daerah jam 7 dan jam 5. Apakah ada benjolan atau rasa nyeri. Kemudian kita mengoleskan jeli pada spekulum yang gunanya sebagai pelicin atau pelumas sehingga pasien merasa lebih nyaman. Kemudian kita masukkan spekulum secara vertikal terlebih dahulu. Kita masukkan sampai serviks terlihat. Kemudian kita putar secara horizontal. Lalu kita buka. Kemudian kita membersihkan serviks dari cairan, darah, dan sekret dengan kasa steril supaya lapangan kita untuk mengaplikasikan asam asetat terlihat lebih jelas. Kemudian kita melakukan pemeriksaan serviks. Kita lakukan penilaian pada serviks. Jika dari visualisasi kita terlihat bagian yang abnormal pada serviks atau bagian yang kita curigain mengarah pada kanker, seperti ada benjolan atau massa yang rapuh, mudah berdarah, massa seperti bunga kol, atau sesuatu yang kecurigaan kita itu mengarah ke kanker, maka IVA tidak perlu kita lanjutkan. Pasien bisa segera kita rujuk untuk pemeriksaan lanjut, yaitu polposkopi dengan biopsi secara langsung. Namun jika serviks kita lihat nampak normal, licin, maka kita bisa melanjutkan pemeriksaan IVA. Kemudian jika area SSK tidak terlihat, maka kita cukup memeriksa dengan mata telanjang, lalu kita berikan kesimpulan sementara, misalnya hasil negatif namun SSK tidak tampak. Apabila tampak, maka kita bisa lakukan IVA dengan mengoleskan asam asetat pada permukaan serviks
lalu kita tunggu selama 1 menit. Kemudian setelah tadi kita mengoleskan asam asetat pada permukaan serviks, kita tunggu hasil IVA selama 1 menit. Kita perhatikan apakah ada bercak putih atau acetoide atau tidak. Kemudian kita tentukan batasnya, apakah reguler atau irregular. Kemudian kita mengeluarkan spekulum dari serviks ibu atau vagina. Kemudian kita membuang sarung tangan, kasa, dan bahan sekali pakai ke dalam kontainer atau tempat sampah. Kemudian alat-alat yang tadi kita gunakan kita rendam dulu dengan larutan klorin sebanyak 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Kemudian kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu kita mempersilahkan ibu untuk kembali duduk. Baiklah ibu, silahkan ibu memakai pakaian ibu lagi dan duduk untuk melakukan edukasi. Baiklah, kita akan melakukan konseling pasca pemeriksaan IVA. Nah, jika hasil IVA-nya negatif, maka kita memberitahukan ibu kapan harus kembali untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu biasanya 6-12 bulan. Jika hasil IVA positif, maka kita memberitahukan dan menjelaskan mengenai hasil IVA positif, memberikan informasi dan penjelasan rencana wudhu. Baiklah ibu, dari pemeriksaan yang saya lakukan, hasil IVA-nya negatif ya bu ya. Nanti ibu bisa melakukan pemeriksaan setelah 6-12 bulan kembali. Ada yang ingin ditanyakan lagi?